Baik teman-teman, di sini kita akan kembali lagi belajar tentang Laravel ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana tutorial CRUD Laravel ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk CRUD-nya menggunakan Eloquent ya. Jadi sebenarnya Eloquent itu adalah kayak semacam fitur untuk manajemen database ya, atau untuk memudahkan operasi database atau penulisan query-nya gitu ya, jadi lebih mudah, atau penulisan sintaknya itu jadi lebih mudah dibandingkan kalau misalnya teman-teman menggunakan Pachades atau Pachades DB. Kalau pakai Pachades itu kan misalnya kalau insert DB tabel, kemudian insert, kalau misalnya update DB tabel where update gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai Eloquent, kita itu jadi lebih mudah ya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa jalankan terlebih dahulu PHP Artisan ya di project Laravel teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba buat dulu migrationnya atau tabelnya ya. Di sini kita akan membuat sebuah tabel janda ya, misalnya. Jadi kita akan menampung data-data janda ya. Jadi misalnya di sini PHP Artisan, make migration. Nah, jadi misalnya seperti ini, migration create janda tabel ya. Misalnya kita studi kasusnya adalah menampung nama-nama atau data janda. Oke, migrationnya udah selesai kita buat. Nah, kita cek ke sini, kita lihat ke folder di sini database, kemudian ada migration. Di sini lihat, di sini ada create janda tabel ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita definisikan di sini misalnya ininya kita ganti increment saja, increments, kemudian cari increments, kemudian di sini janda ID, kemudian tabel kita ininya string nama, misalnya ininya maksimalnya kita 65, kemudiannya ininya nullable. Oke. Kemudian di sini tabel integer, kemudian di sini ini adalah usia, kemudian di sini tabel, kemudian di sini apalagi ya, jumlah anak integer, misalnya jumlah anak, kemudian di sini tulis lagi tabel, kita pakai enumnya di sini adalah status. Nah, ininya kita tambahkan misalnya ininya cerai mati, kemudian ininya cerai hidup ya teman-teman, seperti itu. Nah, timestampnya biarkan saja, jadi supaya nanti membentuk created at, updated at kita biarkan di default ya untuk tabel timestampnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini kita akan buat migration atau buat tabelnya ya teman-teman. Sekarang kita coba tes dulu ya. Kita buka kembali terminal, kemudian kita PHP Artisan migrate. Migrate. Oke, running. Kita cek ya database-nya sudah ada apa belum. Kita clear. Sistem clear dulu. Kita lihat di database-nya, kita show tables. Di sini udah ada tabel janda, kita lihat des janda. Nah, di sini ada janda ID-nya int assigned primary key auto increment, kemudian nama parchar 65, usia int 11, jumlah anak 11 int 11, ada status, kemudian created at dan timestamp ya teman-teman. Nah, sekarang kita supaya mempermudah proses ini ya teman-teman, karena kan sebelumnya saya udah ajarkan tentang CRUD Laravel. Jadi kalau misalnya kita belajar Eloquent, berarti ya saya asumsikan ya
udah mengerti ya prosesnya, jadi saya tidak akan menjelaskan dari awal. Jadi saya di sini sebenarnya fokusnya nanti kita akan buat model controllernya. Untuk viewsnya sama aja sih seperti sebelum-sebelumnya, karena penekanan perubahan perbedaannya itu terletak pada bagaimana sintaknya dipanggil di controller atau penggunaannya di controller, karena nanti kita akan menggunakan sebuah model ya. Jadi Eloquent itu nantinya implementasinya nantinya adalah nanti akan ada sebuah model yang kita buat gitu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan buat yang namanya data fake ya, data palsu, data fake untuk mengisi database-nya menggunakan data sembarang, atau menggunakan istilah kerennya di Laravel itu menggunakan seeding ya. Jadi kita bisa menginput data sembarang ya, sorry. Nah, sekarang kita buka lagi Laravel kita jalankan perintah artisan. Teman-teman bisa buat PHP artisan di sini, kemudian make shader ya, make shader gini kurang lebih. Kemudian misalnya di sini janda shader ya. Oke, data shadernya sudah kita buat. Nah, selanjutnya di sini kita buka shader ya. Di sini ada janda shader. Nah, kita gunakan di sini Pachades untuk insert database-nya, karena kita kan belum ada model, jadi kita use Illuminate ya, Illuminate support. Kita gunakan Pachades DB untuk insert untuk operasi insert database-nya. Kemudian kita gunakan juga use fucker ya. Kemudian use fucker, kemudian factory. Kemudian di sini kita tulis as fucker ya. Fucker. Kemudian di run-nya kita tulis as fucker. Nah, ini jelas, sorry. Supaya jelas. Saya perbesar as fucker, kemudian fucker sesuai dengan nama namespace-nya ya, fucker grid. Kita gunakannya ininya gunakan untuk ID ya, gunakan untuk Indonesia atau bahasa Indonesia, atau sebenarnya data-data untuk orang-orang Indonesia. Jadi kan si Faker ini adalah kayak semacam library untuk membuat data palsu gitu ya. Data-datanya ya dibuat berdasarkan sesuai dengan budaya di Indonesia atau orang-orang di Indonesia ya. Oke, langsung selanjutnya kita akan di sini kan kita akan menggenerate cuma untuk perempuan saja ya teman-teman. Jadi nanti untuk namanya itu nggak akan ada nama laki-laki, jadi kita tulisnya seperti ini, as gender, kemudian as fucker, kemudian tulis di sini misalnya random elements ya, random element, misalnya di sini female aja ya, female. Nanti yang akan di-generate berdasarkan name-nya itu hanya nama-nama perempuan saja ya. Nah, kemudian di sini statusnya juga sama, kita as fucker, kemudian random element, misalnya di sini cerai mati, kemudian cerai, karena kan ini tipe datamanya enum ya, jadi dia akan otomatis menggenerate data cerai mati atau cerai hidup ya di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita looping for misalnya S1 sama dengan 1, S1 kita looping 100 saja, S1 plus, kemudian misalnya di sini kita tulis DB tabel, kita tulis DB tabel misalnya janda, kemudian di sini tulis insert. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nama namanya begini, nama bener ya, nama as fucker name, as fucker name, kita tulis as gender.
kemudian nama, kemudian apa lagi, usia ya, usia as fucker random, kita tulis saja random between ya, kita tulis random apa ya, random, kita bukan random bit, iya bener, random between, misalnya usianya antara 23 sampai 35 ya teman-teman. Kemudian usia tadi apalagi, nama, usia, jumlah anak ya, jumlah anak juga kita pakai ini as fucker, sininya adalah ininya random between lagi ya, random between misalnya antara 1 sampai 3 ya, 3 anak misalnya. Kemudian status, ininya status gitu, kurang lebih sih gini ya. As packer name, as gender, as usianya kita di random, kemudian jumlah anak kita random juga, statusnya kita masukkan dari random elemen cerai mati dan cerai hidup sesuai tipe data enum ya teman-teman. Nah sekarang kita coba jalankan data sembarang ini, data shader ini, PHP artisan, kemudian db seeds ini ya, kalau nggak salah ini gini ya, kalau nggak salah db seeds ini kayaknya gini ya. Kemudian kelas janda shader, oh db seed ya, sorry db ini, sorry kita clear lagi. Nah db janda pakai, nggak pakai s gini, parse inta kelas, oke, ada yang error, PHP db seed unexpected class, unexpected or, oh ini nih 10. Oke ini di ini nggak ada semikolonnya ya teman-teman, makanya error. Kita ulangi lagi, masih ada error lagi. Unkenau random elemen, salah nulis nih, random ini ya, random, sorry, makanya dia unkenau. Kita clear lagi dulu ya teman-teman, bentar. Nah kita, ampun ya Allah, random between, info shading database-nya ada sih, ini udah ya, tapi memang ada error. Kita lihat dulu. Select from janda, oh masih empty ya, masih error, nggak tersubmit. Random between, bener sih, harusnya bener ya, bukan random between sih, astagfirullah, number ya, number between, sorry ya, sorry. Waduh, nggak apa-apa ya, biar tahu kesalahan gitu ya. Nah sekarang kita coba lagi ya. Oke, seedingnya berhasil, kita lihat, cek di database, select from janda, di sini sudah tergenerate sekitar 99 data ya teman-teman. Nah cerai hidup, semuanya cerai hidup ya, harusnya ada cerai matinya ini, kenapa cerai hidup semua ya? Apa mungkin memang sekarang zamannya cerai hidup ya, jarang yang setia gitu ya. Oke, jadi kayak gitu aja lah teman-teman. Jadi apa ya, oke, kenapa ini nggak random? Tapi sebenarnya sih bener sih, walaupun ini harusnya ada cerai matinya. Sebenarnya ini kalau kita pardum juga ya udahlah, nggak usah dimasalahkan. Sebenarnya kita kan akan bikin model ya, jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan itu. Nah selanjutnya kita akan bikin controllers ya teman-teman. Nah ini di controllers ini, kita bikin model dulu ya teman-teman. Kita kembali ke artisan lagi, kita agak clear, PHP artisan make model misalnya, janda model. Oke, sudah dibuat ya, sorry.
Oke, oh ini modelnya udah ada ya. Saya hapus lagi aja dulu ya supaya belajar. Oke, sudah dibuat. Nah, jadi kita buat di sini protected tabel. Kemudian kenapa kita definisikan tabelnya atau apa? Deklarasikan tabelnya sebenarnya ada nih alasannya. Di dokumentasinya saya lupa ingat ya. Kemudian protected. Nah, as primary key. Kenapa kita deklarasikan atau define primary key? Karena secara default si Laravel akan membaca sebagai ID gitu ya. Sedangkan kita primary key-nya tadi adalah janda ID. Jadi kalau misalnya nggak dideklar di sini sebagai janda ID, dia itu bakalan error gitu ya. Nah, selanjutnya kita protected as fillable. Fillable ini kayak semacam apa sih ya ngejelasinnya. Ini fillable itu kayak semacam untuk memberitahu si Laravel bahwa bagian-bagian ini dapat diinput secara massal gitu ya. Misalnya ketika user melakukan pengiriman menggunakan HTTP, nah ini kita kasih tahu Laravel bahwa dia itu menerima input ini secara massal gitu. Misalnya di sini tadi ada nama, kemudian apalagi usia, kemudian jumlah anak, kemudian di sini ada status. Nah jadi si Laravel bakalan ngasih tahu kalau misalnya ini itu diperbolehkan untuk mass assignment kalau bahasa itunya, jadi input secara massal. Nah ini sebenarnya untuk tujuan keamanan. Kalau seandainya misalnya si user ngirim di HTTP, ngirim kolom yang sebenarnya data yang tidak kita inginkan, itu jadi masalah keamanan. Makanya kita kayak deklarasikan di dalam modelnya gitu teman-teman. Sebenarnya banyak ini ya, banyak kalau teman-teman baca dokumentasinya, ini saya juga ada dokumentasinya banyak sekali ya. Ini belum saya selesai baca, tapi ini basicnya aja ya teman-teman. Nah sekarang modelnya udah dibuat. Nah sekarang kita buat sebuah controllers untuk komunikasinya ya, untuk untuk operasinya, untuk CRUD-nya, proses CRUD-nya. Kita PHP artisan, kemudian make controller, kemudian di sini janda. Oke, controllernya sudah kita buat. Kita cek di bagian HTTP controllers. Nah di sini ada janda, kita tulis ya. Nah sebenarnya supaya lebih mudah kita kopikan saja ya, misalnya dari ini ya. Sebelumnya kan sudah saya jelaskan tentang bagaimana CRUD ya. Kalau sebelumnya pakai Pacades, jadi kita copy. Jadi saya anggap teman-teman udah pernah belajar sebelumnya gitu. Nah ini hanya untuk memperlihatkan perbedaan dan apa sih yang membuat kalau kita pakai Eloquent itu lebih spesial dibandingkan kita gunakan Pacades DB. Meskipun bukan berarti Pacades DB ini nggak berguna ya, cuma ini untuk menyederhanakan saja teman-teman. Nah selanjutnya kita ini jadi ini janda model, kemudian ini kita controllersnya di sini, kemudian saya kopikan saja. Nah saya contohkan kenapa ini bisa jadi sederhana teman-teman, dan lebih mungkin simple ya, bisa dibilang simple sih gitu. Use di sini app models, kemudian modelnya janda model ya. Bisa pakai janda model as misalnya, JND misalnya, terserah ya, JND atau apa ya, di sini bisa lah gitu ya. Sebenarnya ini udah bener nggak sih? Bentar. Mahasiswa model, use app models gitu ya. Nah, use app model bener sih. Sebenarnya asing janda. Lupa lagi ya kalau pakai as itu gimana sih? Kayak gini ya miringnya. Pakai as itu sebenarnya bisa
asjnd gitu ya, bisa saja sih seperti itu ya. Kalau pakai as nggak harus ditulis variabel ya, jadi adalah variasinya gitu. Kalau mau pakai as di sini as jnd misalnya bisa ini, nanti di aksesnya adalah static jnd gitu ya, maksudnya gini jnd. Nah kayak gini aksesnya gitu lah, nggak usah dijelaskan ya. Kalau teman-teman belajar Laravel ya ngerti ya penggunaan namespace, penggunaan functionnya, protected function, private function, kemudian public function gitu ya. Jadi ini nggak usah saya jelaskan lagi lah. Nah kemudian di sini kita coba misalnya di sini s janda. Kemudian kalau misalnya kita gunakan model, maka kita tulis saja di sini, nggak usah debet tabel, langsung saja janda model. Kemudian tek tek tek. Kemudian di sini adalah janda ya. Kan jadi lebih singkat ya, lebih simpel lah sebenarnya. Di sini kita tulis ke janda tabel. Sebenarnya viewsnya udah saya buat ya di sini, tapi saya nggak akan jelaskan karena terlalu lama. Nah viewsnya di sini sudah ada janda tabel, janda edit, janda create ya. Jadi saya nggak akan jelaskan terlalu panjang lagi. Cuma nanti kita akan perlihatkan perbedaannya teman-teman. Nah selanjutnya ada di sini, ini janda tabel, kemudian kita tulis saja ini, ganti pakai janda, replace all. Nah oke, validatnya sama sih ya teman-teman. Jadi misalnya misalnya sebenarnya, tapi bisa disederhanakan ya. Misalnya ini kan insert ya teman-teman, kita bisa buatnya seperti ini nih, s janda new janda model. Nah, seperti ini. Kemudian s janda fill s request all. Nah seperti ini. Kemudian s janda save seperti ini. Atau bisa juga sebenarnya bisa sederhana lagi ya. Misalnya teman-teman ada ya persisnya, misalnya saya contohkan saja ya persisnya. Misalnya teman-teman s janda, kemudian di sini janda model, kemudian create di sini. Nah ini juga bisa ya, create. Nah seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan variabel-variabelnya gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kita nggak usah pakai validat ya, ini biar nggak terlalu lama. Nah teman-teman ini lihat ya, bentuknya sangat sederhana. Kita tinggal aja ada fill request all gitu ya. Sangat sangat simple gitu ya teman-teman. Ini juga kita tulis bisa saja seperti ini ya. Tadi janda model, kemudian titik-titik, kemudian where ya, nggak usah ini salah ya tadi ini, janda vaginat 10 gitu ya, vaginat 20. Kemudian ini nggak usah ditulis lagi nama tabelnya, sorry salah ya, janda model where, salah teman-teman, janda model where janda ID, kemudian get gitu ya, janda edit, janda kemudian nah ini juga sederhana ya teman-teman, nggak usah ini, kita rubah saja fungsinya. Nah di janda update misalnya s janda di sini, kemudian janda model, kemudian find di sini, kemudian s request di sini, misalnya janda ID. Oke. Kemudian tinggal tulis janda nama s request nama, kemudian s janda usia, s request
usia. Kemudian S janda, apalagi jumlah anak ya, S request misalnya jumlah anak gitu ya. Kemudian S janda, terus S request status ya. Nah ini kemudian S janda save. Ini banyak sih variasinya. Atau teman-teman kalau pakai ini, pakai fill, ini bisa juga di sini gitu ya. Nantilah saya kasih ini ya perbedaannya, karena saya juga masih belajar dan masih banyak hal-hal yang nggak saya tahu gitu. Tadi contohnya tadi aja saya salah nih ini. Nggak harusnya kan kita nggak usah define lagi nama tabelnya gitu, tapi tadi saya salah gitu ya teman-teman. Nah salah satu kesederhanaannya ya tadi kita nggak usah nulis nama tabelnya dulu gitu ya, jadi lebih simpel ya, karena ini banyak variasinya juga. Cuma ini yang saya tahu kayak gini ya, yang standarnya lah gitu ya teman-teman. Kemudian untuk update-nya kayak gini bisa, atau mungkin teman-teman bisa aja pakai where juga bisa, where misalnya kayak ini where janda ID kemudian update gitu ya, bisa aja. Cuma kan tujuannya supaya penulisan di controllersnya itu jadi lebih sederhana. Oke. Nah kemudian ini tabel juga sama, delete juga sama ini, terus janda model di sini, sorry, janda model where janda ID janda delete gitu ya. Benar, ada yang sederhana lagi, bisa lebih sederhana lagi ada gitu ya teman-teman. Cuma ini yang saya contoh yang simple aja ya teman-teman, atau teman-teman bisa baca dokumentasinya di situs Laravel ya. Kemudian di sini ada janda cari atau cari saja ya, jangan janda cari, ini delete, kemudian ini update, kemudian ini edit ya, kemudian ini proses, ini create. Oke. Nah ini juga nggak usah, ini kita tulis saja di sini janda model where, lebih simpel lah. Return view janda tabel S janda. Oke, sudah. Kemudian tinggal di webnya ini sudah saya siapkan ya, sebelumnya ini sudah ada tuh. Oke, create proses edit delete-nya, karena sama aja seperti CRUD sebelumnya, karena tidak terlalu berpengaruh di bagian routingnya. Jadi sebenarnya fokusnya di bagian model tadi sama di bagian controllers, untuk melihat sebenarnya perbedaan penulisannya seperti apa gitu. Kenapa ini jadi lebih mungkin lebih kayak disarankan aja pakai eloquent gitu ya, karena ya lebih enak lah, lebih dari penulisannya lebih sederhana gitu ya. Nah oke, baik teman-teman, kita coba tes. Kita buka artisannya, kita tulis PHP artisan set. Oke, kita buka di sini localhost 8000. Kita lihat janda. Oke, di sini ada ya tuh. Kita next. Oke, kita coba tambah data di sini, misalnya Dian Permata Sari, usianya 25 tahun, anaknya 2, cerai mati. Kita simpan, data berhasil ditambah, kita kembali. Nah tadi siapa, Dian ya. Untuk pencairannya ada kesalahan nih teman-teman. Janda model where S cari request cari, apa nih kesalahannya? Select on agregat on kolom ya, sorry. Nah ini on kolom, kita tulis di sini nama ya. Nah tadi kan bekas. Oke, kita coba lagi tulis Dian di sini. Oke, ada ya Dian Permatasari, usianya 25, jumlah anaknya 2.
Kita coba fungsi editnya teman-teman, kita update. Data berhasil update, kita cari lagi Dian tadi. Nah, oke, kita lihat ya teman-teman, kita inspect elemen di sini. Ketika misalnya kita tadi kan pakai ada ini ada input ID yang di hidden. Nah, kalau misalnya nggak ada ID yang di hidden, kita lihat di file janda edit blade, misalnya saya nggak tambahkan janda data janda ID-nya, kita simpan seperti ini. Apa yang akan terjadi teman-teman ya, sebenarnya bakal error ya teman-teman. Jadi atom to ASCII property nama gitu ya. Tapi kalau misalnya saya coba ganti ya fungsinya, misalnya di janda di sini kita ganti ya, nggak pakai find di sini, tapi saya misalnya gunakan ini. Nah, gunakan bagian yang ini. Saya coba gunakan yang ini, kita pastikan ke update. Nah, seperti ini. Saya coba, kita lihat di sini Dian Permatasari tes misalnya ya. Kita klik update, maka data berhasil diupdate ya teman-teman tuh. Tapi kita lihat dulu ya teman-teman, Dian tuh. Jadi kalau misalnya pakai ini, sebenarnya sih saya ngarang-ngarang aja ya. Ini bisa pakai ini juga ya. Tuh. Pakai fill janda, fill request all gitu. Padahal di sini di bagian file blade saya nggak menambahkan input type hidden untuk ID-nya gitu. Saya tidak menambahkan ID-nya gitu ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Kita coba lagi fungsi lainnya. Kita back dulu teman-teman, kita fungsi delete, oke, bisa delete, bisa edit, bisa, kemudian apa lagi, sudah ya teman-teman. Cari juga bisa ya, misalnya Hilda di sini tidak ada, atau kita kembali lagi Ida misalnya di sini tuh bisa ya teman-teman. Jadi nah seperti itu perbedaannya ya. Dari kesederhanaannya, contohnya tadi pada pas proses create, update-nya juga bisa lebih simpel ya teman-teman, bisa pakai fungsi ini gitu ya, nggak tanpa mendeklarasikan ID-nya gitu ya teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman, jadi seperti itu ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca dokumentasinya Laravel ya, di Laravel ini juga saya print, banyak sekali variasinya. Mungkin ini yang saya masih cetek ya, contohnya teman-teman bisa baca sendiri di Laravel di situsnya ya. Oke, mungkin mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Terima kasih, saya Ahmad Jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.